Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata begitu kan ya. Bahkan ini sirkuit Mandalika merugi, Bupati sebut ya. Bupati menyebutkan kami korbankan makam nenek moyang dipindah. Wah, Masya Allah begitu ya. Sebegitu pentingnya begitu Mandalika ini untuk bangsa dan negara, tapi tahu-taunya masih rugi begitu. Dari segi pendapatan saja begitu kan, dalam artian ya yang dikatakan oleh Pak Bupati begitu kan, dari segi pendapatan pajak saja ya katanya ya sekitar 600 jutaan begitu kan. Artinya apa? Artinya bagaimana nanti tanggapan dari gubernur, apakah ini akan diambil alih oleh gubernur atau apa begitu kan? Bisa saja seperti itu begitu. Bupatinya saja ngeluh seperti ini begitu ya. Atas kerugian Mandalika yang luar biasa ya, meninggalkan utang 4,6 triliun begitu kan ya. Artinya apa selama ini? Kalau kita melihat dari proses ya, dari sejak awal ya, bahkan ya korbankan ya makam nenek moyang dipindah begitu kan, begitu apalagi lahan-lahan masyarakat di situ banyak yang menjadi spekulasi begitu kan, merasa tidak pernah dijual tanahnya tiba-tiba lalu kemudian diambil oleh Mandalika di situ begitu kan ya. Di pengadilan saja ada menang begitu kan, dan bahkan Komnas HAM begitu banyak yang kemudian ya masyarakat di situ ya ceritanya begitu ya, banyak yang kemudian tidak mendapatkan apa-apa di situ begitu, padahal puluhan tahun ya sudah bekerja di tanah itu begitu. Banyak sekali memang pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Gelaran WSBK di sirkuit Mandalika ternyata membuat kerugian ya karena tak menarik sponsor. Pemerintah setempat pun geram karena pengorbanan pembuatan sirkuit. Nah, betul sekali ya. Artinya kalau sudah gagal seperti ini, kerugiannya luar biasa, ngapain masih mempertahankan itu begitu kan? Ya ambil alih aja di situ begitu kan. Bupatinya saja ngeluh, apalagi gubernurnya di situ begitu kan, begitu logika kita begitu. Artinya selama ini ada kerugian-kerugian yang fantastis di situ begitu ya. Ini nggak usah buat sirkuit kalau mau ya rugi ya blok ini, kukira bakal secepat petir nyambet sponsor ya. Kita tahu kalau sudah rugi gimana begitu ya. Dan bahkan nggak usah ya sirkuit kalau nggak mau rugi ya, kukira bakal secepat petir ini. Bahkan ini kategori ruginya ada dua ya, uang negara keluar buat bayarin pelaksana event tersebut. Dua, rugi karena potensi sponsor yang harusnya dapat sekian tapi tidak dapat. Kalau kategori yang kedua dan uang negara tidak keluar, no problem sih. Ya kan sudah jelas bagaimana cara pengelolaannya di situ sampai triliunan begitu, bayangkan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sponsor pembinaannya sudah didukung oleh BUMN pada waktu itu begitu kan. Jor-joran BUMN pada waktu itu begitu ya. Tapi kok tiba-tiba seperti ini? Ada apa begitu ya? Sedangkan Formula E tidak didukung BUMN pada waktu itu begitu. Untungnya luar biasa di situ begitu. Bahkan ini euforia dan kehebohan ya berakhir tragis seperti biasa, dan bisa jadi ini bukan yang terakhir, sebaiknya dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Ini manajemennya ganti ya, kurangin jatah ya set buat sponsor dan pejabat-pejabat ya, suruh beli tiket jangan minta gratisan. Gimana nggak mau rugi ya kalau WSBK dihapus ya, terus mau acara-acara apa transportasi ya kesannya dibuat terjangkau, jangan dipikirkan semua bisa pakai udara, darat nggak ada, lautnya mahal. Ini ya pengelaran balap internasional yang benar-benar ramai menguntungkan ya cuma ajang MotoGP sama F1. Bahkan ini MotoGP dari WSK ya didominasi penonton lokal. Dari segi penonton meriah, semua ya instansi daerah bergerak ya. Terhitung ya hutang paling kemahalan ya kontrak penyelenggara, kegagalan get sponsor jumbo ya, sama biaya pembangunan yang sepertinya pakai dana hutangan ya. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan itu begitu. Tapi kan sudah jelas di situ kerugiannya luar biasa begitu ya. Apa yang mesti dipertahankan kalau seperti ini terus begitu ya? Ini sponsornya sih paham kalau anak motor oke, keren-keren, tapi percuma pasang iklan di situ, nggak laku juga produknya. Betul begitu ya. Ini kritikan luar biasa, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, sirkuit Mandalika merugi, Bupati sebut ya, kami korbankan makam nenek moyang dipindahkan. Bahkan begitu dikorbankan semua begitu ya, demi ya bangsa dan negara begitu. Tapi tahu-taunya rugi di situ begitu. Ini
Gelaran WSBK di sirkuit Mandalika ternyata membuat kerugian karena tak menarik sponsor. Pemerintah setempat pun geram karena pengorbanan ya pembuatan sirkuit. Di antara Bupati Lombok ya, Bupati Lombok Tengah ya, lalu Fathul Bahri ya, kecewa dengan pernyataan Direktur Utama Injorni ya, Doni Oskaria yang menyebutkan event World Superbike WSBK di sirkuit Mandalika bikin rugi. Ia sampai menyinggung ya pembangunan sirkuit balap kelas internasional sudah mengorbankan ratusan makam nenek moyang warga desa Kuta Mandalika. Bayangkan begitu ya. Sudah makam di situ sudah dikorbankan begitu kan, dipindah begitu kan demi sebuah berjalannya Mandalika ini begitu, tapi tahu-tahunya masih rugi luar biasa begitu. Berapa kerugiannya? Mari kita baca terlebih dahulu ya. Ratusan kuburan nenek moyang kami sudah dipindah dari Mandalika demi membangun sirkuit Mandalika. Kami lakukan demi cita-cita Presiden Joko Widodo. Lalu sekarang kami bilang ini rugi. Ini jelas mendiskreditkan Pemda Lombok Tengah ya, ungkap Fathul. Bahkan ya, ia juga menilai kerugian yang dialami pengelola sirkuit Mandalika itu tidak mendasar, mengingat dari pajak yang diterima Pemda Lombok Tengah ya berbeda dengan data yang disetorkan oleh ITDC atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Pada 3 Maret 2023, saat event WSBK digelar, ITDC melaporkan 27 mobil dan 54 sepeda motor parkir. Kemudian 4 Maret 2023 ada 70 mobil yang parkir, 187 sepeda motor, termasuk 1 unit bus ya. Selanjutnya pada 5 Maret 2023 ada 400 mobil dan 461 sepeda motor terparkir ya, serta 21 bus. Tetapi secara kasat mata saya melihat di sana ada ribuan kendaraan yang parkir. Ini siapa yang mengawasi? Tidak ada. Kami hanya menerima laporan pendapatan di sana ya, imbuhnya. Dia seraya memaparkan laporan ITDC dan Injorni menyebutkan lonjakan penonton WSBK di 2023, tetapi pajak yang diterima Pemda cuma 600 juta. Bayangkan, kalau seharusnya ribuan kan seharusnya lebih dari 600 juta begitu kan. Pajaknya saja begitu kan. Ya ini pajak yang diterima masih 600 juta begitu. Padahal ya kerugiannya ratusan miliar di situ begitu. Bayangkan begitu kan ya. Seharusnya pajak itu ya lebih dari 1 miliar di situ begitu. Lebih lanjut, Fathul menyebutkan ya Pemkab Lombok Tengah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya acara, tetapi dia heran karena event diklaim sukses dan bikin bangga, namun kini disebut merugikan. Sekarang di mana letak ruginya? Siapa yang mengawasinya mereka? Terlalu besar anggaran yang dikelola, tapi kami tidak tahu jelasnya. Dia pun menduga kerugian sirkuit Mandalika disebabkan karena pengelolaan manajemen Injorni ya, kami tidak tahu mereka rugi atau tidak. Siapa yang mengawasi mereka? Kami tidak tahu, katanya. Padahal ya, sambung Fathul ya Bari ya, Pemkab Lombok Tengah sangat mendukung pengembangan kawasan ekonomi khususnya, yaitu kawasan pengembang ekonomi khusus ya atau KIK Mandalika dan sirkuit Mandalika. Salah satunya ya turut membantu penyelesaian persoalan pembebasan lahan ya. Sebelumnya Doni Oskaria meminta penyertaan modal negara PMN lebih dari 1 triliun untuk membayar utang jangka pendek sirkuit Mandalika. Bayangkan begitu kan, masih punya hutang di situ begitu ya. Gimana untuk kelanjutannya begitu kan ya. Tapi yang jelas di situ ya sangat meresahkan sekali kalau menurut saya pribadi begitu kan, sampai-sampai ya mengorbankan ya makam nenek moyang dipindah ke sana begitu ya. Artinya demi bangsa dan negara, demi sirkuit pun begitu kan ya, demi cita-cita Pak Jokowi di situ begitu. Tapi nyatanya wah seperti ini begitu ya. Siapa yang tidak kecewa begitu kan ya? Petugas sudah dikerahkan semua di situ, tapi taunya gagal begitu ya. Kira-kira kan seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.